Saat ini saya akan menjelaskan apa itu forward and backward chaining. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Jessica Sofiani Gegir dengan NIM 23024-153. Kita masuk pada inference engine cycles via a match fire procedure. Dalam sistem berbasis aturan, inference engine bekerja melalui siklus yang disebut match fire procedure. Pertama, sistem melakukan pencocokan, mencari aturan di knowledge base yang sesuai dengan fakta-fakta dalam database. Misalnya, jika ada data fakta A adalah X, sistem akan mencari aturan seperti jika A adalah X, maka B adalah Y. Setelah aturan cocok ditemukan, sistem akan mengeksekusi atau fire aturan disebut dan menambahkan fakta baru, yaitu B adalah Y. Proses ini akan terus berulang sampai sistem berhasil mencapai kesimpulan akhir. Kemudian kita masuk pada forward chaining. Forward chaining adalah metode atau penalaran yang dimulai dari fakta-fakta yang sudah kita ketahui. Sistem akan mencocokkan fakta-fakta seperti A, B, C, D, dan E dengan aturan yang ada di knowledge base. Ketika ditemukan aturan yang cocok, misalnya A menghasilkan X, maka sistem menambahkan fakta baru, X, ke dalam database. Proses ini berlanjut terus, misalnya aturan lain mengatakan C menghasilkan L, sehingga fakta L juga ikut ditambahkan. Setelah fakta baru seperti X dan L dimasukkan ke database, sistem melanjutkan pencarian aturan berikutnya. Pada siklus kedua, fakta X, B, dan E memenuhi aturan X dan B dan E menghasilkan Y, sehingga sistem menambahkan fakta Y. Lalu kita pindah ke siklus yang ketiga, di mana fakta Y dan D memenuhi aturan, Y dan D menghasilkan Z. Maka sistem akhirnya dapat menyimpulkan fakta akhir, yaitu Z. Kemudian kita masuk pada contoh dari forward chaining. Dalam sebuah kasus medis, aturan pertama, jika pasien sakit tenggorokan, maka diduga terinfeksi bakteri dan mengalami radang tenggorokan. Di aturan yang kedua, jika suhu pasien di atas 100, maka pasien mengalami demam. Yang ketiga, jika pasien sudah sakit lebih dari 1 bulan dan mengalami demam, maka ada kemungkinan terjadi infeksi bakteri. Kemudian, pada cycle 1, aturan kedua terbukti, sehingga sistem menyimpulkan pasien mengalami demam. Pada cycle 2, aturan ketiga terpenuhi, sistem menyimpulkan pasien mengalami infeksi bakteri. Lalu, di cycle yang ketiga, aturan pertama aktif, dan sistem akhirnya menyimpulkan bahwa pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Kemudian, sekarang kita masuk ke backward chaining, yaitu metode penalaran yang berorientasi pada tujuan. Sistem bekerja secara goal-driven, dimulai dari kesimpulan yang ingin dibuktikan, kemudian mencari kondisi yang dapat mendukungnya. Prosesnya berjalan mundur, dari tujuan utama ke subtujuan, hingga ditemukan fakta yang bisa membuktikan atau menolak kesimpulan tersebut. Misalnya, tujuan akhirnya adalah membuktikan Z. Ditemukan aturan Y dan D menghasilkan Z, sehingga sistem membuat Y sebagai sub-goal. Untuk membuktikan Y, sistem menemukan aturan X, B, dan E, menghasilkan Y, maka X menjadi sub-goal berikutnya. Setelah ditelusuri, ditemukan aturan A menghasilkan X. Karena fakta A sudah diketahui, maka X dapat dibuktikan. Kemudian setelah X terbukti, sistem menambahkannya ke dalam database. Dengan fakta X yang sudah ada, aturan X, B, dan E menghasilkan Y terpenuhi, sehingga Y terbukti.
Akhirnya, aturan Y dan D menghasilkan Z juga terpenuhi, dan sistem menyimpulkan bahwa Z terbukti dan mencapai tujuan akhir. Sekarang kita akan menggunakan contoh kasus yang sama, yaitu medis, tapi dengan pendekatan backward chaining. Kita mulai dari tujuan, membuktikan apakah pasien benar-benar menderita radang tenggorokan. Di sini, fakta yang diketahui, suhu pasien 102. Pasien sudah sakit selama 2 bulan dan mengalami sakit tenggorokan. Berdasarkan fakta ini, sistem akan menelusuri aturan dari belakang dan memeriksa apakah tujuan tersebut benar atau tidak. Di sini kita akan membandingkan forward chaining dan backward chaining. Forward chaining lebih unggul untuk situasi yang dimulai dari pengumpulan data atau fakta, sehingga cocok digunakan untuk perencanaan dan pemantauan. Namun, kekurangannya sulit untuk menentukan fakta mana yang paling penting dan bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Sebaliknya, backward chaining lebih berfokus pada tujuan, sehingga menghasilkan pertanyaan yang relevan dan efektif untuk sebuah diagnosis. Kekurangannya, sistem terkadang tetap mengikuti alur lama, meskipun seharusnya alurnya sudah bisa diganti atau diperbaharui. Dari dua metode penalaran tadi, berkembang berbagai teknik pencarian yang lebih umum digunakan, seperti depth first search, kemudian breadth first search, dan best first search. Depth first search atau DFS menelusuri node secara vertikal dari atas ke bawah. Keunggulannya, DFS mampu menggali jalur hingga ke dalam maksimal untuk menemukan solusi optimal. Namun, kekurangannya bisa memakan waktu lama jika ruang pencarian sangat besar. Di sini kita bisa memperhatikan pada diagram, mulai dari node 1 atau root. DFS bergerak ke node 2, lalu ke node 4, karena DFS selalu mengambil jalur terdalam terlebih dahulu. Setelah node 4 buntu, sistem akan kembali atau backtrack ke node yang kedua. Lanjut ke node 5, lalu ke node 8, kemudian ke node 9. Setelah itu, backtrack lagi ke atas, hingga ke node 1 dan menjelajahi node 3. Dari node 3, DFS menuju node 6 sebagai goal. Kemudian yang kedua ada breadth first search. Breadth first search atau BFS menelusuri semua node di satu level sebelum turun ke level berikutnya. Keunggulannya, hasil pencarian lebih menyeluruh karena setiap node diperiksa secara berurutan di setiap tingkatnya. Namun, metode ini bisa memakan waktu dan memori lebih besar jika solusi berada di level yang dalam. Kita lihat lagi pada diagramnya. Di sini sama-sama mulai dari node 1. Dari node 1, semua akan dikunjungi secara langsung, node 2 dan node 3. Lalu lanjut ke tetangga dari node 2, node 4, dan node 5. Kemudian tetangga dari node 3, node 6, dan node 7. Kemudian yang terakhir, dari node 5 ditemukan node 8 dan 9. Dan pada akhirnya node 9 lah yang menjadi goal-nya. Kemudian kita masuk pada best first search, adalah teknik pencarian yang menggunakan pengetahuan atau heuristik untuk memandu proses pencarian. Artinya, sistem hanya fokus pada jalur yang paling menjanjikan menuju solusi. Metode ini jauh lebih efisien karena langsung mengevaluasi kemungkinan terbaik dan berhenti saat solusi optimal sudah ditemukan. Berdasarkan gambar diagramnya, mulai dari node 1 dengan 2 cabang, yaitu node 2 dan node 3. Kemudian node 3 memiliki nilai heuristik lebih kecil. Sistem memilih jalur ke node 3 terlebih dahulu. Dari node 3, terdapat 2 cabang, 6 dan 7. Karena node 6 memiliki nilai heuristik paling kecil,
mendekati tujuan, maka sistem langsung menuju not 6 sebagai goal. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.